Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi, dan kali ini kita ambil tema mengenai Daud yang diurapi ya. Jadi ini ada di 1 Samuel pasal 16, di mana latar belakangnya mengapa Daud ini diurapi menjadi raja sementara Saul masih memegang jabatan sebagai raja. Dia masih melayani ya sebagai raja. Tapi kita tahu Saul itu awalnya dia baik ya. Ketika itu Nahas raja Amon mengancam penduduk Yabes Gilead itu. Di situ Saul melakukan perbuatan gagah perkasa lah, menghancurkan itu Nahas itu Bani Amon. Kemudian disitulah jabatan raja diteguhkan. Bahkan Samuel sudah memberikan peraturan ya, hak-hak daripada raja itu, Saul itu. Ini saya mau sampaikan ini untuk kita bisa melihat betapa Saul itu katakanlah didandani dengan kemuliaan yang luar biasa ya. Fasilitasnya sangat banyak, karena dikatakan di sini, kalau pasal 8 saya baca dulu ya. Di sini dikatakan pasal 8 itu ayat yang ke-15 ya, dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya. Jadi Saul punya istana, dia punya pegawai juga, dan dia menarik pajak 1/10 ya. Bukan hanya itu, budak-budakmu laki-laki, budak-budakmu perempuan, ternakmu bahkan yang terbaik, keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Jadi kapan saja Saul mau ambil yang laki-laki, budak perempuan atau ternak yang terbaik dari orang Israel itu haknya, memang hak raja ya. Kemudian dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 ya. Pajaknya lagi 1/10 ada. Bahkan dikatakan di sini kamu sendiri akan menjadi budaknya. Jadi kalau sama raja tuh nggak bisa main-main ya. Apa yang raja minta harus ya dipenuhi. Waktu itu kan Saul itu ketika Daud masih main kecapi, dia belum tampil dalam perang Saul senang sama Daud. Terus Saul tinggal ngomong aja sama Isai, biarlah anakmu tinggal di sini ya, aku menjadi hambaku, aku senang katanya. Itu Isai nggak bisa bilang, oh jangan itu anak, nggak bisa, harus ya taat ya. Jadi dari hak-hak kerajaan itu aja kita sudah bisa bayangkan bagaimana megahnya Saul itu ya. Bahkan ketika Saul mengejar-ngejar Daud itu pada waktu itu, dia bilang sama orang Benyamin, kebanyakan pegawainya itu, karena Saul itu dari suku Benyamin. Dia bilang, cobalah kalian pikirkan apakah anak Isai itu akan memberikan kepadamu ladang-ladang ya. Apakah dia akan menjadikan engkau kepala pasukan, punya jabatan, punya fasilitas ya. Perhatikan ini ya, kalau saya baca ya pasal 22 itu ayat yang ke-7, ya Saul ini bicara sama pegawainya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin. Ternyata pegawainya itu kebanyakan dari suku Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000, pasukan 100 dan sebagainya? Jadi sudah bisa dibayangkan Saul sebagai raja Israel punya hak yang luar biasa lah. Pajak ini 1/10, ambil ternak terbaik, ambil orang-orang dan sebagainya. Punya istana. Nah, ini apa yang mau saya katakan di sini, bahwa nanti kita akan melihat bahwa Israel mengalami masa yang katakan overlap ya. Ini masih jabatan raja masih di tangan Saul, tapi Tuhan sudah nolak ini dan sudah memilih Daud. Nah, jadi kurang lebih secara ini kronologisnya begini, tahun 1050 itu Saul diurapi sebagai raja. Kemudian 20 tahun lebih dia memerintah, jabatan itu baru Daud diurapi di situ. Ya. Jadi
Saul masih kan 40 tahun, jadi masih belasan tahun lagi Saul menjadi raja. Disitulah Daud diproses oleh Tuhan. Setelah pengurapan, Daud mengalami proses, barangkali 16 tahun atau 15 atau 17 tahun. Ya, baru setelah itu Saul mati, Daud menjadi raja. Jadi ada masa overlap, katakanlah ya, Israel itu. Yang satu itu komunitas, saya menyebutnya komunitas Saul lah ya. Di mana ada jabatan di sana, ya, jabatan raja resmi itu loh ya. Itu jabatan resmi di Samuel pun mengurapi Saul sebagai raja. Juga hak-haknya Saul itu sebagai raja itu pun resmi. Tuhan yang menulis melalui Saul itu melalui Samuel diuraikan itu ya. Jadi ini semuanya serba resmi lah. Ini bukannya apa ya? Penindasan, perampokan atau apa, enggak. Saul itu punya hak memang begitu ya. Sehingga dia begitu megah lah ya. Pernah satu waktu kalau waktu dia mengejar sebentar dulu ya. Daud ini komunitasnya ini komunitas orang-orang yang ya tentu keluarganya, setelah dia tahu Daud dikejar-kejar, keluarganya mendatangi Daud. Dan ada juga orang-orang yang dikejar utang-utang, orang-orang yang susah, yang miskin, yang kayaknya orang-orang yang apalah terbuang lah ya. Ada 400 orang, ya 400 orang saja. Itu bukan pahlawan gagah perkasa, orang-orang kaya punya pengaruh, bukan begitu. Komunitas Daud itu orang-orang sederhana yang bahkan yang susah dikejar-kejar dan sebagainya. Ini saya mau menjelaskan ini supaya kita bisa bayangkan dulu situasinya ya, karena waktu nanti kita akan lihat cerita bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud ya. Kalau Saul mengejar itu kadang seluruh Israel disuruh digerakkan sama Saul mengejar Daud, atau minimal dia pilih 3.000 orang dari antara orang Israel yang pahlawan-pahlawan gagah perkasa itu kejar Daud. Itu berarti sangat tidak seimbang lah ya kondisinya. Saya coba dulu pembukaannya agak sini kan, pembukaannya dulu ya. Nanti kita akan membahas detail-detail daripada Daud ini yang overlap ya. Ke sebelah sininya nih nanti habis pasal 1 Samuel ini itu saat habisnya tuh waktu Saul mati ya. Saul mati ini pasal yang ke 31 ya. Saul mati, habis, overlapnya habis, Daud menjadi raja. Oke, jadi Daud di sini diurapi ya, ceritanya karena Saul melakukan 3 kesalahan. Ya, selama 20 tahun lebih pemerintahannya ada 3 kesalahannya. Yang pertama, ketika dia tidak sabar menunggu Samuel, dia langsung bikin korban persembahan, mempersembahkan korban dan berperang dia itu pelanggaran, karena Samuel bilang tunggu dulu, nanti aku yang akan bikin korban dan aku akan kasih tahu apa yang kau harus perbuat. Itu satu kesalahan Saul. Yang kedua, dia waktu itu dia memerintahkan rakyat untuk sumpah kutuk ya, jangan makan ketika dia sedang menghantam Filistin itu. Yonatan ternyata kena. Ketiga, ini yang paling parah ini, waktu Samuel bilang hantamlah itu orang Amalek semuanya. Tumpas semuanya karena mereka tidak menyambut atau menghalang-halangi Israel waktu keluar dari Mesir itu. Nah, si Saul bukannya ditumpas semua, malah ditumpas yang jelek-jeleknya aja ya. Agak raja Amalek dan juga kambing domba atau lembu yang bagus nggak ditumpas. Walaupun tujuan Saul itu supaya katanya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itulah Samuel mengucapkan perkataan yang sangat terkenal ya. Dia bilang, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, lebih daripada mendengar suara Tuhan. Kita sudah bahas kemarin itu ya. Nah, mari kita melihat di sini Daud yang diurapi ya. Setelah Saul ditolak, Tuhan bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Icilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi firman Tuhan bilang, berapa lama engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja? Jangan salah mengerti. Di hadapan manusia Saul tetap raja. Ini di hadapan Tuhan aja ini. Tuhan cuma ngomong sama Samuel,
Komunitas Saul, ya pegawai-pegawai Saul, bahkan barangkali mayoritas orang Israel nggak tahu bahwa Saul sudah ditolak sebagai raja. Nah ini yang kadang-kadang nanti saya mau lihat aplikasikan ya ke dalam dunia kekristenan ya. Ini hal-hal perkara-perkara di hadapan Tuhan, katakanlah begitu. Antara Samuel dengan Tuhan aja ini yang tahu bahwa Saul sudah ditolak, dan kan Tuhan ngomong sama Samuel aja. Dan Samuel bertindak mengurapi lagi. Itu pun juga barangkali orang Israel nggak tahu, ya. Terjadi hal seperti ini. Ini tersembunyi lah. Ini perkara-perkara perkara-perkara Tuhan yang tidak dilihat oleh mayoritas orang Israel. Barangkali Saul sendiri pun nggak sadar. Ya, walaupun dia sudah ditolak, tapi maksudnya dia tahu, tapi barangkali dia belum paham lah. Ini ada apa ini gitu loh, ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan sudah pilih seorang lagi, tapi sengaja dibiarkan orang Saul itu memerintah belasan tahun lagi. Ya. Nah, inilah di sini kita melihat pelajaran-pelajaran yang berharga ini ya. Oke lah, kita lihatlah dulu selanjutnya ini. Samuel bikin korban ya, upacara pengorbanan, undang Isai dan anak-anaknya disuruh jalan satu persatu. Yang paling besar ini dilihat Eliab. Nah, langsung Samuel bilang, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Karena mungkin Eliab ini kata gagah, perkasa begitu ya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ini seperti Allah ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Samuel sendiri terkecoh, katakan begitu ya. Dia lihat Eliab, ya anak sulungnya Isa ini, oh bagus. Jangan-jangan, ya inilah katanya. Tuhan bilang jangan. Manusia melihat penampilan lahir ya, Tuhan melihat hati. Ya. Dan itu dipanggil Abinadab yang kedua sama ketiga, 7 anaknya lewat gitu sampai bilang, bukan ini. Akhirnya si Samuel tanya, apa ini? 7 anakmu ini cuma ini. Terus Isai bilang ada satu lagi, yang bungsu yang ke-8. Nggak disuruh diajak sama Isai ke upacara pengorbanan itu, kan dianggap kayak nggak diperhitungkan ini anak bungsu ini, yang ke-8 ini, Daud ini. Oh ada di sana, jaga 2-3 kambing domba, disuruh dia ngejaga di situ. Panggil ya, begitu lihat orangnya ya kemerah-merahan, memang elok mukanya, parasnya, masih muda lah ya. Kayak nggak mungkin lah ya dipilih. Tahu-tahu Tuhan bilang ini dia, ini orangnya, pilih dia katanya ya. Kalau di Kisah Para Rasul itu dikatakan di sini, Kisah Para Rasul pasal 13 ya. Ayat 22 dikatakan di sini, dan ini khotbahnya Paulus ya. Dan setelah menyingkirkan dia mengangkat Saul, maksudnya dia mengangkat Daud bagi mereka sebagai raja. Tentang ia pula dia berkata sambil bersaksi, saya pakai ILT ya. Aku telah menemukan Daud anak Isai, kata Tuhan, seorang yang sesuai dengan kehendak hatiku, yang akan melakukan segala kehendakku. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Bukan karena penampilan lahiriahnya, bukan karena kemegahannya, tapi karena dia akan melakukan kehendak Tuhan. Segala kehendak Tuhan akan dilakukan. Bukan juga Daud nggak punya kekurangan, kelemahan. Dia pernah gagal lari ke negeri Filistia ini ketika dikejar-kejar Saul ke Raja Gad itu ya. Setelah itu dia dalam kasus Nabal itu hampir juga dia main hakim sendiri. Untung ada Abigail mencegah itu ya. Kemudian dia juga kasus Batseba ya, kita tahu semua. Jadi bukan berarti Daud itu sempurna dia di situ, tapi Tuhan lihat ini orang akan melakukan semua kehendakku ya. Nah, disitulah Daud diurapi di depan saudara-saudaranya. Ini kalau di sini dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya,
berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ayat 14-nya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan kadang-kadang Saul diserang oleh roh-roh jahat. Oke, ini bagi saya ini sesuatu yang patutlah kita merenungkan, jalan-jalan Tuhan. Dalam kitab Wahyu ada dibilang, I will make all things new. Aku akan membuat segala sesuatu baru. Tuhan selalu berbuat yang baru. Dia tidak pernah mereparasi yang lama. Generasi pertama Israel gagal, Tuhan bikin yang baru. Bangun lagi satu generasi yang baru. Elia sudah gagal ketika diancam Jezebel. Tuhan bangkitkan lagi yang baru. Elisa. Ya. Musa gagal untuk mencapai itu, tanah perjanjian. Karena kasus itu mata air Meriba itu, Tuhan bangkitkan Joshua. Ini juga Saul gagal. Nggak dicoba direparasi ini. Tuhan bangkitkan Daud. Ya begitulah ya Tuhan itu. Nanti kalau kita gereja, mula-mula gagal jatuh. Karena serigala ganas, Kisah Para Rasul 20 menyerang para penatua. Kemudian datang di Wahyu pasal 23 ajaran palsu. Bileam, Nikolaus, Jezebel. Tuhan bangun yang baru. Ya, yaitu para pemenang. Panggil para pemenang untuk merepresentasikan gereja. Karena gereja mula-mula nggak akan Tuhan pulihkan lagi itu. Hancur sudah, menjadi ribuan denominasi dan akan terus sampai kedatangan Tuhan itu ribuan denominasi akan selalu ada itu. Ya. Tapi tunggu penghakiman Tuhan lah. Jadi Tuhan selalu membuat yang baru. I will make all things new. Bukan I will make new. Kalau make new all things, ya make new itu artinya reparasi. Ya. Tuhan bukan bengkel, ya. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dan itu lebih bagus, ya. Kalau waktu Musa itu tabut loh batu itu dua itu, terkait Israel anak lembu emas. Musa marah pecahkan itu, suruh Tuhan bikin lagi yang baru. Tapi itu dengan tabut, ada tabutnya. Tabut itu apa ya? Tempat wadah kayu itu, supaya jangan pecah lagi lah, kira-kira begitu. Lebih bagus lah dari ini. Makanya kitab Ibrani ini, better itu kata kuncinya. Perjanjian lama gagal. Israel yang gagalin itu, karena minta raja penyembahan berhala itu. Tuhan bikin yang baru. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah reparasi. Ya, kalau sudah satu gerakan sudah menjadi keras menua, bebal atau apa semua, Tuhan bikin yang baru. Dalam sejarah gereja begitu juga. Sudah tahu dari awalnya cerita itu zaman kegelapan gereja. Kalau dalam sejarah gereja itu gitu ya. Ada zaman kegelapan gereja. Ketika itu sudah hierarki itu sudah stabil itu ya. Sudah settle ya. Itu abad ke-5 atau abad ke-6. Itu paus ya, kardinal, terus uskup agung, terus uskup, terus macam-macam ini ada ya bahannya. Udah settle itu, masuklah gereja ke dalam hierarki ini ajaran Nikolaus ya, yang membelah gereja menjadi kaum awam dengan kaum kaum yang pendeta. Kalau Protestan itu pendeta dengan jemaat, kalau Katolik itu imam dengan umat. Masuklah gereja akibat struktur ini, masuklah gereja ke dalam zaman kegelapan 1000 tahun. Kurang lebih baru tahun 1517 ya. 1517 di Jerman itu. Kita tahu tuh kan gereja Wittenberg gedungnya itu. Martin Luther tempel 95 dalilnya. Tuhan bikin yang baru. Ya, ndak dia berusaha reparasi yang lama ini udahlah. Itu sudah ada orang bikin penelitian, lembaga itu memang cenderung memang itu membusuk ya. Membusuk. Biasanya generasi kedua udah mulai, ketiga udah makin. Jangan harap lah. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang baru di dalam yang lama. Dalam lembaga maksudnya yang udah mengeras begitu. Kirbat yang anggur baru harus kirbat baru. Nggak bisa masuk ke dalam kirbat lama. Pewahyuan yang baru nggak bisa masuk ke dalam lembaga yang lama yang udah mengeras begitu.
Jadi setiap ada pewahyuan baru, ada firman yang segar, ada sesuatu pergerakan, ada suatu pengurapan yang baru, itu pasti di luar. Di luar lembaga yang sudah mengeras, begitu ya. Jadi juga nanti Luther juga begitu juga, gerakan itu mengeras, akhirnya ada Anabaptis lagi terus bergerak, ada John Wesley lagi kekudusan, terus lagi itu, ada Pentakosta lagi, ya, itu pun selalu di luar, nggak pernah di dalam. Pentakosta pun di bawahnya itu 1948 itu ada gerakan The Latter Rain Movement, hujan akhir, selalu baru, ya. Ini begini prinsipnya. Karena Tuhan tidak pernah melakukan reparasi, ya. Maka ada kan orang pernah berdoa, Tuhan pulihkan gerejamu, nggak bisa pulihkan gerejamu kembali ke apa? Gereja mula-mula, enggak. Oke lah, jadi sebagai pembukaan dulu ini ya, kita langsung aplikasikan dulu lah ya mengenai Daud yang diurapi ini, karena ini suatu pelajaran berharga nanti bagi kita. Kita akan pelajari detail-detailnya. Nanti kita pelajari di situ ada Yonatan yang kakinya sebelah di Saul, kakinya sebelah di Daud ya. Nanti kita lihat juga akhirnya ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Aplikasikan dulu lah ya. Dalam gereja, dalam dunia kekristenan lah katakan, itu juga ada dua aliran katakanlah, dua komunitas ya. Pertama komunitas Saul, saya menyebutnya begitu. Komunitas Saul, komunitas yang tadinya berdaya, tapi sekarang enggak lagi, ya. Malah dia sudah mengejar-ngejar komunitas yang baru, komunitas Daud yang ada penyertaan Tuhan yang baru lah, pewahyuan yang baru lah, ada anggur yang baru di situ. Gereja, jadi saat ini dalam kekristenan selalu ada dua komunitas ya. Yang disebut komunitas Saul itu adalah komunitas yang bahkan megah, tentu mayoritas dia itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada istananya, para pegawainya, dia majakin orang Israel juga. Kaya lah Saul ini ya. Megah lah Saul ini ya. Sementara komunitas Daud ini adalah komunitas orang-orang susah, para seseorang dikejar-kejar utang piutang, orang-orang yang tersingkir lah. Di dalam dunia kekristenan saat ini juga ada dua komunitas. Komunitas yang katakanlah mayoritas ya, kaya, barangkali ya settle lah ya gedungnya apanya ya. Lengkap lah, udah semua ya. Dia pajakin juga apanya, jemaatnya apa semuanya, perpuluhannya sebagainya ya. Kaya lah ya. Tapi ada loh satu komunitas lain, yaitu komunitas pemenang. Kan di Wahyu pasal 2 pasal 3, 7 gereja simbol itu yang jatuh itu akibat ajaran Jebel, Bilam, Nikolaus, itu Tuhan panggil para pemenang. Orang-orang yang mendapat kasih karunia. Coba jangan bayangkan para pemenang orang-orang hebat dalam dunia kekristenan, bukan. Atau orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan, bukan. Komunitas Daud itu orang-orang yang dikejar-kejar utang, orang-orang sederhana. Tapi disitulah pengurapan Tuhan. Disitulah pergerakan Tuhan yang baru, yang segar. Disitulah pewahyuan yang baru itu. Komunitas Saul tidak sadar. Mereka sangat bangga ya dengan kondisinya. Kayak gereja Laodikia, itu sangat bangga. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku telah memperkayakan diriku dan sebagainya. Nggak sadar dia bahwa dia sudah ditinggalkan Tuhan, bahwa Tuhan sudah di luar. Di luar pintu gereja Laodikia itu udah ngetok pintu Tuhan itu, udah di luar. Ya, pengurapan nggak di dalam lagi, nggak di luar. Sebagai penutup lah kesimpulan, semoga saudara dan saya ya mendapat kasih karunia lah ya, bahwa kita orang-orang yang komunitas Daud, komunitas para pemenang yang nggak ambil bagian lah dalam pajak. Ada kemuliaan Saul itu kita ngambil bagian ya. Mereka Saul itu punya istana, punya segalanya lah, tentaranya juga punya pedang, punya apa semuanya lengkap ya. Walaupun waktu lawan Goliat ketakutan. Kita ngambil bagian ya, orang-orang komunitas yang katakan di luar itu ya, di luar, outside the camp, saya sering menyebutnya di luar kemah ya. Semoga saudara dan saya orang yang dipilih Tuhan ya,
orang yang dipilih. Bukan hanya dipanggil, dalam kekristenan itu banyak yang dipanggil. Ini mayoritas, inilah komunitas Saul itu, banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih itu. Komunitas Daud, yang orang-orang sederhana. Tapi disitulah pengurapan itu datang. Disitulah pewahyuan yang baru. Disitulah firman yang segar itu. Komunitas Daud. Ya. Oke lah, sebagai pembukaan dulu lah ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail ini mengenai bagaimana komunitas Daud dan komunitas Saul ya. Haleluya. Amin.